A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal a'mal, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Sholawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, sang pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim sekalian, dimanapun kalian berada, berbicara mengenai pemuda sangat identik dengan masa muda. Masa muda adalah masa yang luar biasa, di mana kita dianugerahi fisik yang kuat, tangan dapat mengangkat beban yang berat, kaki dapat berjalan dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka pergunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Jika pemuda-pemudinya bertakwa, maka negara akan jaya. Karena pentingnya peran seorang pemuda, sehingga Insinyur Soekarno pernah berkata, "Give me 10 youths, I will surely shake the world." Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah. Di zaman milenial ini, tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya Apple, mobilnya Fortuner, apartemennya berjejer, uangnya penuh sekoper. Tapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana alias gelisah galau merana, dikarenakan terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita penggoda. Nauzubillahi min zalik. Maka ingatlah wahai pemuda, seorang pujangga dari Mesir pernah berkata, yaitu Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, "Inna fi yadis syubani amral ummah wa fi aqdamim hayataha." Inna fi yadis syubani amral ummah. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, dan di kaki merekalah hidup suatu bangsa. Kemudian pasti timbullah pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda yang merupakan harapan bangsa, juga harapan mertua, dalam menghadapi dampak negatif di era globalisasi pada zaman milenial ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir kesejahteraannya. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, ayat tersebut berkesan agar umat Islam mewujudkan generasi mudanya yang berkualitas, sehingga dapat merealisasikan potensi dirinya untuk masa depan bangsanya. Seperti inilah Al-Quran memandang pemuda. Jangan sampai generasi muda justru menjadi penghancur bangsanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita mewujudkan generasi muda untuk kejayaan bangsa? Salah satu caranya adalah mewujudkan generasi muda, generasi yang Qur'ani. Apa itu generasi Qur'ani? Generasi Qur'ani adalah generasi yang berpedoman kepada Al-Quran, membacanya dan menghafalnya, memahaminya, serta mengamalkannya dalam kehidupan. Rasulullah SAW berhasil mencetak umat yang kuat akidahnya, baik ibadahnya, bagus akhlaknya, dan tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, "Taraktu fikum amrayni ma lam tadilla ba'dahum in a'saytum bihi kitaballahi wa sunnata rasulih." Taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma lam tadilla ba'dahu, kalian tidak akan tersesat. In a'saytum bihi, selama kalian berpegang teguh kepadanya. Apa itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih, kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat muslim, dimanapun kalian berada, semoga kita semua menjadi generasi muda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman dan bertakwa, serta berakhlakul karimah. Dan semoga negara kita menjadi negara yang ekonominya kuat, pemimpinnya amanah, masyarakatnya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan generasi muda yang berakhlakul karimah, akan bisa mewujudkan generasi muda yang thayyibah, yang menjunjung tinggi syariah, sehingga bahagia di dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.